pilihan koalisi Partai Amanat Nasional ke Partai Gerindra, yang dikabarkan akan segera mendeklarasikan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Hatta Rajasa, menuai reaksi negatif dari para aktivis HAM. Terlebih, pilihan politik PAN ini direstui Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional, Amin Rais. Aktivis HAM dari Setara Institut, Bonar Tigor Naik Pos-Pos terang-terangan menyebut bahwa dengan memberikan dukungan terhadap pencapresan Prabowo, Amin Rais sudah tidak layak lagi disebut sebagai tokoh gerakan reformasi. Kalau berpolitik tanpa hati nurani semua bisa dihalalkan. Bagi Amin Rais dan PAN, yang utama adalah bagaimana meraih kekuasaan, kata Bonar, di Jakarta, Minggu, 11/5. Pasalnya, menurut Bonar Prabowo, adalah tokoh yang diduga bermasalah dengan HAM di era gerakan reformasi, di mana saat itu Amin Rais merupakan salah satu tokoh sentralnya, atau sebagai tokoh lokomotif reformasi. Dengan pilihan politiknya saat ini, Amin, menurut Bonar, hanyalah seorang tokoh yang lebih mengutamakan politik praktik, mengejar kekuasaan belaka. Bagi elit politik pencari rente dan kekuasaan, isu HAM atau kemanusiaan bukan suatu hal yang diprioritaskan. Kita masih jauh dari menciptakan politik yang beradab di negeri ini, kata dia. Diberitakan, pada 24 April 2014, di rumahnya di Yogyakarta, Amin menyatakan lebih mendukung Prabowo Subianto ketimbang capres lainnya. Pernyataan Amin pun dikutip banyak media, dan menjadi sinyal PAN akan berkoalisi dengan Gerindra, dan mendukung Prabowo Subianto. Amin memuji Prabowo, yang dinilai lebih bisa diharapkan mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia yang ia nilai kini bermental inlander atau sedang terjajah. Prabowo, menurut Amin, dianggap akan mampu menghentikan praktek privatisasi BUMN. Sikap Amin juga menuai kecaman dari koordinator Kontras, Haris Azhar. Menurut Haris, Amin bukan lagi tokoh pro-demokrasi. Politisi asal Yogyakarta itu, menurut Haris, tidak ada bedanya dengan para politisi lainnya, yang hanya berorientasi kepada kekuasaan. Mereka cuma mengejar kekuasaan aja. Mereka lupa pada sejarah penderitaan dalam membuka demokrasi di Indonesia. Bakat penyelewengan Amin dimulai saat menjatuhkan Gus Dur, cetus Haris. Terpisah, Ketua Badan Pekerja Setara Institut, Hendardi, menegaskan, para aktivis LSM, penggiat HAM tidak bisa menghalangi Prabowo maju ke gelanggang pemilihan presiden. Tapi setidaknya harus ada yang memberikan referensi tentang masa lalu seorang capres, termasuk Prabowo. Sikap kita jelas. Kita bisa membujuk agar partai-partai lain tidak berkoalisi dengan Gerindra, sehingga Prabowo gagal memenuhi presidential threshold. Tapi semuanya upaya itu dilakukan dalam kerangka etis dan tidak melawan hukum, kata Hendardi. Ditegaskan Hendardi, kasus penculikan adalah kasus pelanggaran HAM masa lalu yang paling mungkin untuk diadili karena sudah ada hasil penyelidikan. Selain itu, DPR juga sudah mengeluarkan rekomendasi, mendesak agar pemerintahan SBY segera membentuk pengadilan HAM. Pentingnya mengungkap kasus ini adalah untuk memberikan keadilan bagi korban atau right to know, to justice, dan to reparation. Ini juga penting untuk menegakkan prinsip kesamaan di muka hukum dan memutus impunitas, kata Hendradi. Sebab kata dia, jika tidak diadili maka akan terus menjadi sejarah kelam dan presiden buruk di masa datang. Bukan cuma kasus penculikan, yang kebetulan diduga melibatkan Prabowo Subianto tapi juga kasus-kasus lain. Hendardi pun menegaskan, sikapnya terhadap Prabowo jelas. Secara konstitusional dan legal Prabowo sah untuk majunya pres. Tapi karena diduga bermasalah, sebaiknya kita membuka tabir seluas-luasnya tentang sosok Prabowo, sehingga publik bisa menilai secara jernih siapa sosok ini sebenarnya, kata dia. Menurut Hendardi, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa, yang merupakan gabungan dari beberapa LSM penggiat HAM, seperti Imparsial, Kontras, YLBHI, Setara Institut, ICW, AJI, Keluarga Korban dan lain-lain, akan terus mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera membentuk pengadilan ad hoc HAM terkait orang hilang dan penculikan paksa.
Desakan itu akan disampaikan koalisi dalam pertemuannya dengan Dewan Pertimbangan Presiden, Senin, 12 Mei 2014, katanya. Hendardi menambahkan, pembentukan pengadilan ad hoc HAM adalah rekomendasi DPR. Menurutnya, pengakuan mantan Kepala Staf Kostrad, Maijen Kiflan Zen yang mengaku mengetahui kasus serta korban penculikan, harus dijadikan momentum pentingnya segera dibentuk pengadilan HAM. Ini untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR dan pengakuan Kiflan Zen serta pernyataan klarifikasi Prabowo Subianto, maka pada hari Senin, 12 Mei 2013, pukul jam 11 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan menemui Dewan Pertimbangan Presiden di kantor One Team Press, kata Hendardi. Terima kasih, jangan lupa like, komen dan share. Ingin berita terbaru, berlangganan di sini.